Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Masih berkaitan dengan informasi seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman mengenai persyaratan secara umum CPNS dan P3K persyaratannya apa aja. Tapi sebelum masuk ke inti dari informasi di video ini, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan informasi di video-video berikutnya. Apa saja persyaratan umum dari CPNS dan P3K? Untuk ketentuan umum CPNS, yang pertama adalah setiap WNI dapat melamar sebagai CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun. Ini mungkin teman-teman yang lulusan SMA ya. Dan paling tinggi adalah 35 tahun pada saat melamar. Ketentuan yang kedua adalah jabatan CPNS yang dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran adalah dokter dan dokter gigi. Kemudian dokter pendidikan klinis dan dosen peneliti serta perekayasa dengan kualifikasi pendidikan serata 3. Ini boleh 40 tahun. Tetapi selain ketiga formasi ini, teman-teman maksimal adalah 35 tahun. Ketentuan yang berikutnya adalah pelamar tidak pernah dipidanakan dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. Dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi, tidak pernah diberhentikan untuk sebagai PNS, TNI, ataupun kepolisian. Kemudian ketentuan yang kelima adalah pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian Republik Indonesia. Jadi teman-teman yang saat ini statusnya sebagai PNS atau CPNS nggak bisa daftar lagi ya, karena kesempatannya diberikan kepada pelamar yang lainnya. Kemudian ketentuan yang keenam adalah pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau tidak terlibat politik praktis ya. Jadi ASN atau calon aparatur sipil negara harus netral. Dan ketentuan yang ketujuh adalah pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nanti akan ada informasi mengenai persyaratan apa aja, kualifikasi pendidikannya seperti apa. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Karena nanti juga akan diminta surat keterangan sehat. Ya. Kemudian untuk ketentuan yang berikutnya adalah pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi nggak bisa nih teman-teman melamar di misalnya nih sebagai guru di Kabupaten Pasuruan dan teman-teman melamar di kabupaten yang lainnya, nggak bisa ya, jadi hanya satu aja. Itu tentang CPNS. Sekarang bagaimana dengan P3K? Baik P3K yang formasi umum ataupun formasi khusus pendidik. Ya, yang pertama adalah setiap WNI dapat melamar menjadi P3K minimalnya adalah 20 tahun dan paling tingginya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ya, jadi untuk P3K ini maksimalnya lebih tinggi dibanding CPNS yang hanya 35 tahun aja. Kemudian ketentuan yang kedua, pelamar tidak pernah dipidanakan dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian ketentuan yang berikutnya sama, tidak pernah diberhentikan baik sebagai PNS atau P3K, sebagai TNI ataupun Kepolisian Republik Indonesia, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian ketentuan yang keempat adalah pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Jadi P3K pun ya sebagai salah satu ASN juga harus netral. Kemudian pelamar memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Dan yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Ketentuan yang ketujuh adalah pelamar sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedelapan adalah calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi, sama dengan CPNS tadi ya, jadi memiliki satu instansi saja dan satu formasi jabatan dalam satu kali tes, karena nanti di P3K akan ada 3 kali tes ya.
Nanti akan saya jelaskan secara khusus di video lain apa aja atau pelamarnya seperti apa aja untuk P3K ini. Kemudian yang ke-9 adalah persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah atau bagi yang bekerja di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan minimal ditandatangani oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD. Dan yang berikutnya adalah tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Nah, teman-teman, itu aja informasi tentang ketentuan umum baik CPNS maupun P3K. Sebelum menutup video ini, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lainnya agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.